Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Uqudul Lujain, permasalahan-permasalahan tentang fikih rumah tangga. Ya. Dan kita di pembahasan tentang Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, fi huquqiz zauj 'ala zaujah. Hak-haknya suami yang wajib dilakukan oleh istri. Yang sebelumnya kita bahas haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dan pembahasan ini kita membahas tentang masalah perempuan yang sudah sebelumnya kita bahas ini masalah nusus ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendidik wanita-wanita kita jangan sampai mereka itu nusus. Nusus itu berarti menentang. Menentang perintah suami selama bukan perintah haram atau melakukan perintah maksiat. Kemudian dikatakan balik, fa in ata'nakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tabghu 'alaihinna sabila. Fa in ata'nakum, apabila si istri-istri tersebut taat kepada kalian. Istri itu taat kepada kalian, nurut maksudnya tidak menentang dan sesuai yang sebelumnya sudah kita bahas. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Intinya jangan cari-cari. Jangan cari-cari kalau istri itu sudah nurut. Jangan cari-cari kesalahan. Jangan cari-cari kesalahan atau alasan untuk kita bisa menegur atau memarahinya. Intinya kalau misalkan sudah kena, bisa kena gitu loh. Ya. Dan juga kita harus melihat dari sisi begini. Ketika istri itu taat kepada Allah, taat kepada Allah, ini sudah nilai plus. Nilai yang luar biasa. Ketika istri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah dengan ketaatan kepada suami selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasul. Ini sudah double lagi. Sudah cukup. Tidak perlu kita ini berlebihan atau apa ya? Kadang ada laki itu yang mentang-mentang aku itu suami loh. Aku itu suami, aku punya hak, aku punya begini begitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan. Kadang ada yang sok begitu ya. Tapi ini kan memperburuk suasana akhirnya. Jadi kalau misalkan istri itu sudah baik, sudah kena, la tabghu 'alaihinna sabila. Intinya jangan cari gara-gara sudah. Jangan ungkit-ungkit, jangan cari-cari gara-gara. Kemudian dikatakan lagi, kemudian seperti kita mengungkit-ungkit atau menjelek-jelekkan tentang masa lalunya misalkan. Atau mengungkit-ungkit tentang apa yang dulu pernah dilakukan. Akhirnya menjadikan permusuhan. Yang dulu misalkan si istri pernah melakukan satu kesalahan, apa ngoten. Tapi diungkit lagi. Diungkap lagi, diungkit lagi padahal tidak melakukannya lagi. Nah, ini kan bikin masalah juga. Nah, jadi kalau misalkan ada seorang istri yang dia sudah kena, ya wis, jangan cari-cari gara-gara. Jangan ungkit-ungkit kesalahan-kesalahan masa lalu. Begitu juga istri. Jangan ungkit-ungkit kesalahan suami masa lalu. Apalagi kalau misalkan kesalahan-kesalahan tersebut sudah disadari dan dia tobat. Karena dikatakan
Orang yang fa'inat ta'ib minadzan kaman la dzamba lahu kan. Orang yang tobat, ya, orang yang tobat beneran nyesal, tobat, itu seperti mereka tidak ada dosa sama sekali, sudah hilang, sudah. Jadi buat apa diungkit-ungkit lagi? Ya, yang lalu biarlah berlalu, jadi katanya. Kemudian, jadi kalau sudah selesai. Suami pun demikian, istri pun demikian. Sama-sama jangan mengungkap, ya, jangan pernah mengungkap masa lalu. Kalau misalkan mengungkap masa lalu dan intinya gini, kalau kita selalu mengingat-ingat masa lalu, kesalahan-kesalahan orang lain, maka kita tidak akan pernah hidup di masa sekarang. Ya, tidak akan pernah kita mampu hidup di zaman sekarang. Kalau kita selalu teringat masa lalu. Seperti ada satu kelompok ya, di dalam Islam ini yang dia suka mengingat masa lalu atau ngungkit-ungkit masa lalu tentang masalah-masalah yang terbunuhnya Imam Husain. Kan ada kelompok seperti itu. Ini seperti hidup di masa lalu sebetulnya. Sudah selesai kejadiannya. Jadi kalau kita ini mengingat masa lalu dan kita terbawa dengan masa lalu, kecuali kalau misalkan kita mengingat masa lalu untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Nah itu beda lagi. Ya, mengingatnya bukan untuk hidup di waktu itu, bukan. Maksudnya gini, sama pasangan ya, istri atau suami. Kita selalu mengungkit masa lalu istri atau suami, berarti kita hidupnya di masa lalu. Sedangkan masa lalunya itu sudah selesai. Kalau diungkit-ungkit lagi, kan bakal timbul masalah. Bahkan bisa-bisa masa lalu yang sudah selesai itu akan timbul lagi. Nah, mungkin apa begitu suami mungkin apa melakukan suatu kesalahan kepada istri ataupun sebaliknya istri melakukan kesalahan kepada suami, ketika sudah menyadarinya dan menyesalinya dan tobat atau minta ampun, minta maaf, selesai, dah gak usah dibangkit-bangkit lagi. Kalau diungkit-ungkit lagi ya sudah bakal menimbulkan al-khisam wa ya'udul khisam, bakal memunculkan kebencian lagi, permusuhan, kebencian. Ya sudah. Orang yang sudah tobat ini seperti dia tidak ada dosa lagi, sudah selesai. Asal tobatnya tobat beneran. Tobatnya tobat beneran, bukan jarine wong apa kapok Lombok. Hah? Kapok Lombok ngoten ya. Jadi tobatnya benar-benar tobat, sudah nyesel sudah. Kemudian dikatakan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man sabara ala khuluqi zaujatihi." Barang siapa yang sabar terhadap khuluqi zaujatihi, akhlaknya istrinya, selama tidak melanggar syariat loh ini. Misalkan istrinya ini punya akhlak yang apa? Ngomelan, ya, suka ngomel, suka cerewet, suka panjang lek ngomong, atau napa biasa nih? Napa Pak? Judes, pemalih, mumpung curhat lagi, kesempatan lagi, bojo-bojo kan gak ketok sapa sing ngomong, napa malih? Judes terus apa malih? Borok, apa? Cerewet, nah judes cerewet tak podo ae. Apa bedanya judes sama cerewet? Suka blonjo online. Ono sing ngoten. Jadi bendina teko blonjo online katik blonjone napa jenenge iku? Sing bayar di tempat itu. COD. Sing kon bayar bojone. Jadi bendina bayari tukang kurirnya itu. Intinya kalau selama si istri tidak melanggar syariat, tapi punya perangai yang buruk, ya punya perangai yang ya tadi itu ya judes, ngomelan dan sebagainya, atau mungkin ngapunten, istri yang tidak pandai untuk menghias diri. Kalau bahasa Malang ini apa? Kemproh, ya kempros apa kemproh?
Kopros. Jadi tidak pandai untuk merawat dirinya. Ya, tidak pandai untuk, jadi suami pulang ya bojo mambu terasi, mambu bawang, mambu dapur, daster sini gawe suwek-suwek segala macam. Terus bojone protes, sing wedok protes. Lek kepengin ayu ya bandanono. Tapi ya betul ya. Nah, barang siapa yang sabar ala khuluqi zaujatihi, maka a'tahullahu ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya mithla ma'ata Ayyub alaihissalam minal ajri wa thawab. Maka Allah akan memberikan pahala seperti Allah memberikan Nabi Ayub alaihissalam pahala dan ganjaran. Nabi Ayub ini sabar. Jadi ada nabi-nabi tersebut punya hal yang menonjol. Ya. Nabi Ayub dengan kesabarannya. Tapi sebetulnya ya, yang paling sabar di antara semua nabi itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena kelebihan di semua nabi, masing-masing nabi punya kelebihan. Itu ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Kesabaran Nabi Ayub, Nabi kita punya. Ketampanan Nabi Yusuf, Nabi kita punya. Bahkan lebih tampan dari Nabi Yusuf. Cuman ketampanan Nabi kita Muhammad SAW itu tertutupi dengan kewibawaan, haibah. Ya, maka tidak ada cerita seperti yang ceritanya Nabi Yusuf dengan 40 perempuan di Mesir. Kemudian punya kekuatan melebihi kekuatan Nabi Musa. Nabi yang paling kuatnya Nabi Musa. Nah, Nabi paling kuat, Nabi Musa itu kuat. Dan Nabi kita lebih kuat dari Nabi Musa. Dan banyak lagi. Nah kemudian waman sabarat ala khuluqi zaujiha. Nah ini sebaliknya, perempuan. Barang siapa seorang wanita, seorang istri yang sabar atas perangai suaminya. Suaminya apa? Ngomelan. Suaminya pulang-pulang nyekeli HP. Dulinan HP. Atau suaminya mungkin gak kerasan di rumah. Mulai diluk atau segala macam budal maneh. Mulai-mulai subuh. Atau napa? Suaminya ndak tahu ngajak jalan-jalan. Nggih, Bu? Bu? Oh, tak pikir kau no. Atau suaminya ndak tahu napa? Ngajak blonjo. Blonjo masak kilo 2 kilo ngoten. Intinya ada perangai yang tidak disukai oleh seorang istri. Perangainya suami. Ya, suami tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan harapan. Atau begini. Kadang seorang perempuan itu punya keinginan atau punya harapan suami itu perhatian setiap saat. Ya. Betul kan? Mana yang manduk-manduk kabeh di kroso nih. Selalu perhatian setiap saat. Tapi namanya orang laki ada waktu kerja, ada waktu dia ini me time kalau bahasa anunya, waktunya sendiri untuk dia ini ngurusi hal-hal yang sifatnya dia sendiri ngaten. Tapi kadang-kadang seorang wanita tidak mau tahu, pokoknya kamu harus perhatian sama aku 24 jam. Lek perlu mimpi aku. Kalau perlu sampai mimpi pun mimpi si istri. Kalau misalkan orang ngelindur mimpi nyebut wong liya ngono gegeran saja. Nah, padahal mimpi. Padahal cuma mimpi. Nah, seperti ini bagaimana nih? Kadang suami itu punya sifat memperhatikan istri itu dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan istri. Ya, ada kan seperti itu kan? Jadi seorang suami dia perhatian, sebetulnya perhatian, cuman karakternya si orang tersebut tidak sama dengan yang seperti di film. Nah, kemungkinan si istri melihat di film. Kadang-kadang, loh yo,
sak koncoan. Lah yo perhatian ya bojone iku ya padahal di bintang film nih, bintang film, cerita film. Perhatian ya, sayang ya, begini ya. Kok gak kayak suami-suami kita ya? Nah, ini jadi penyakit. Karena setiap orang laki itu punya sifat yang berbeda-beda. Ya, punya sifat yang berbeda-beda kan. Nah, ini kan bikin masalah kan. Nah, ketika seorang istri mempunyai atau mendapati suami yang tidak sesuai dengan keinginannya atau harapannya tadi, dan dia sabarot, dan dia sabar, maka disebutkan oleh Kanjeng Nabi, a'tahallahu ta'ala, Allah akan memberikan ini si istri pahala ajra man kutila fi sabilillahi ta'ala, pahala syahid, pahala orang yang gugur di medan perang. Gugur di medan perang adalah syahid kalau sabar terhadap perangai suami. Berat ya, berat sih. Sabar itu memang suatu penyakit suatu obat untuk penyakit hati sih sebetulnya. Tapi hati ini kalau diobati dengan sabar itu berontak. Begini. Biasanya kalau misalkan kita punya penyakit, kita obati penyakit tersebut, itu akan ada sakit lebih parah dulu, kemudian dia baru mereda. Atau misalkan beginilah, apa namanya, luka, luka, kena sobek atau apa gitu, keluar darah. Nah, ketika kita mengobatinya dengan obat merah, apa? Zaman dulu kan ada obat merah itu ya, zaman sekarang apa namanya itu? Hah? Betadine ya. Ini pasti kan ketika kita kasih kan perih. Perih kan? Perih banget. Tapi perihnya ini lambat laun akan mereda dan mampu untuk menyembuhkan luka tersebut. Ya kan? Begitu juga dengan sabar. Sabar ini obat. Obat untuk luka di hati. Ketika hati kita terluka, diobati dengan sabar, berontak. Berontak. Tapi itu sebetulnya efek penyembuhan. Sama dengan obat merah atau betadine tadi atau alkohol lah, mungkin alkohol medis ya. Alkohol kesehatan yang ditaruh di luka, irisan luka yang kemudian akan perih, kemudian lama-lama mendingin dan mengakibatkan kesembuhan dari luka tersebut. Itu sabar. Itu sabar. Berat, ya. Lek enteng sabar wakil wong dadi wali. Dan sabar itu salah satu sifat orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang punya sifat sabar salah satunya. Nah, kemudian jadi man sabar, maka diberi pahala ini perempuan, ini istri diberi pahala seperti pahala orang-orang yang gugur di medan perang fisabilillah. Ini pahalanya besar kan? Syahid kan. Syahid itu kan ada syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid akhirat ya seperti ini, pahalanya pahala syahid. Tapi bukan syahid perang dia, tapi pahalanya pahala syahid. Kemudian waman zalamat zaujaha. Wakallafathu ma la yatiku wa adathu la'anat hal malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Waman dan siapa-siapa di antara perempuan para istri zalamat mendolimi zaujiha, mendolimi suaminya. Wa kallafathu mendolimi dengan macam-macam, berkhianat itu termasuk mendolimi kan, berkhianat atau tidak amanat dengan harta suami,
atau mungkin dia walhasil dolim kepada suaminya, atau suka maki-maki suami, atau maki-makinya di depan orang, atau menjelek-jelekan suami di orang lain, menceritakan tentang privasi rumah tangganya di orang lain. Nah ini termasuk dolim itu, termasuk dolim, masalah rumah tangga, masalah hubungan rumah tangga. Ini kedoliman itu kalau misalkan diceritakan tentang kelemahan atau kekurangan dari sang suami tersebut. Ini termasuk kedoliman. Atau ya itu mungkin marah-marah di depan orang gitu ya. Atau dia mengatakan misalkan kepada orang temannya, di depan suaminya, kalau suamiku ki gak kena gini kayak gitu-gitu, itu termasuk dolim itu. Termasuk dolim. Kenapa sih kita tidak, si istri, kenapa sih kok tidak mau memuji suami di hadapan orang lain? Begitu juga sebaliknya. Kenapa suami tidak mau muji istri di hadapan orang lain? Kadang-kadang ada sifat gengsi kepada pasangan ini kan. Yo lek bojone sampean Masya Allah lek bojoku di depan bojonya nih. Lek bojoku waduh muga-muga oleh hidayah wis. Nah gini ini kan termasuk penghinaan ya. Termasuk kedoliman. Nah, termasuk kedoliman. Harusnya dia banggakan. Istri saya ini waduh gak ono sing koyo bojoku wis. Masya Allah. Padahal akeh gitu ya. Gak ono sing luwih ayu tuh kok bojoku padahal sak pirang-pirang. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Ya, di depan si istri, di depan suami, kita jangan menjelekkan dan mendolimi mereka di depan orang lain. Nah, wa kallafathu ma la yatik, dan memaksa suami untuk melakukan hal-hal yang tidak dimampui oleh sang suami. Misal suaminya pekerjaannya biasa-biasa, penghasilannya ya begitu-begitu, tapi sang istri itu ngarep harus beli HP yang mahal misalkan. Karena konco-koncoku kabeh nyekel HP sing larang, mosok sampean gak iso nukokno. Sik tas iki tonggoku dikei ambek bojone HP sing rego pira? Puluhan juta aja. Padahal ya tetangganya ternyata kaya raya, sedangkan si suaminya sendiri ini paling ya kerjaannya begitu-begitu aja, sederhana. Bukan pekerjaan yang mewah, bukan pekerjaan yang menguntungkan banyak. Nah ini kan memaksa. Ini memaksa ini. Dan ini dolim termasuk. Ini termasuk kedoliman. Bahkan di dalam hukum fikih, ya, di dalam hukum fikih disebutkan ada batas minimal nafkah. Batas minimal nafkah. Ada? Batas minimal loh ya. Dan itu tergantung dari penghasilan suami. Sudah sering kita bahas ini ya. Ada yang mu'sir, menengah ke bawah, melarat, miskin termasuk. Ada yang mu'tadil, tengah-tengah lah, standar. Ada yang mu'sir, orang yang sugih, kaya. Itu masing-masing punya minimal nafkah untuk istri. Ada. Jadi ada seperti itu. Nah, kalau misalkan seorang suami ternyata termasuk yang tidak mampu tadi, golongan tidak mampu, maka jangan memaksakan di luar kemampuannya. Yang penting kewajiban minimal dipenuhi, ada lebihnya alhamdulillah. Tapi selebihnya daripada itu ya jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan jadi masalah. Sama dengan suami, jangan memaksakan istri melakukan sesuatu atau merubah dirinya menjadi sesuatu yang tidak mampu istri lakukan. Jadi masing-masing punya keseimbangan gitu loh. Nah, gimana seorang istri kalau dia itu dolim kepada suaminya dan memaksa suaminya yang tidak dimampui oleh sang suami di luar batas kemampuannya, kemudian wa'adathu, dan juga ganggu sang suami, ngeributi suami, ngeributi suami. Pertanyaan, kalau misalkan suaminya lagi di luar, lagi di majelis mungkin atau di teman mungkin atau di rumah teman atau mungkin kumpul-kumpul begitu, kemudian istri telepon teriak, mulai saiki, itu dolim enggak?
Hah? Dolim apa enggak? Kalau enggak. Kalau semua dijawab. Hah? Itu ada pembahasannya loh itu. Kalau misalkan suaminya keluar dari rumah, ya, bukan di waktu kerja. Dan keluarnya mungkin ke temannya. Atau mungkin ke majelis malahan. Atau ke kopian lah, kopi, ngopi ngoten. Kemudian istri teriak untuk balik lagi. Itu termasuk kedoliman apa enggak? Termasuk adzan ini enggak? Termasuk mengganggu enggak? Bu, termasuk ganggu apa mboten? Kalau jawab. Hah? Suami memang harus ada pada istrinya dengan waktu tertentu. Ada waktu untuk istri maksud saya ya. Ada waktu untuk istri di waktu tertentu. Dan ada juga waktu yang suami itu bebas selama dia telah memenuhi hak dan kewajibannya. Ini. Jadi hak dan kewajibannya terpenuhi, si istrinya terpenuhi haknya, suami telah menunaikan kewajibannya, jangan menuntut lebih. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Dan suami juga harusnya sadar diri, ojo bendino ngopi nih jopo. Sekali-sekali boleh lah. Sekali-sekali boleh. Cuman kalau setiap hari dia keluar untuk ngopi di luar, sedangkan istrinya dia kepingin ngopi bareng ternyata tidak dijak misalkan, ya akhirnya jadi masalah. Ya. Kemudian, nah apa hukumnya si wanita tersebut yang kalau dia zalim kepada suaminya, kemudian dia memaksa suami melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya suami, mengganggu suami, maka la'anatha, dilaknat ini si istri, malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Bakal, katakan ya Nabi loh ini, bakal dilaknat itu sang istri oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Alhamdulillah. Kemudian waman sabarat ala adaihi ala adiyati zaujiha, barang siapa yang sabar dengan gangguan atau apa ya, gangguan atau hal yang tidak, atau ya gangguan sama zaujiha, suaminya sabar terhadap gangguan suaminya, megelmati, ya, suaminya megelmati. Bahasa Malang megelno ati. Oh, bojoku megelno ati pancene. Njaluk di napa? Diruat. Diruat apa diruqyah? Hah? Diruqyah. Sabar terhadap suaminya. A'tahallahu ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala ini si istri. Thawaba, pahalane koyok pahalane Asiyata wa Maryam binti Imran. Asia niku istrinya Fir'aun. Tapi sholihah, sabar, waliyah. Sama dengan Maryam binti Imran, waliyah. Ya, dan dalil di Al-Qur'an juga ada tentang kewaliannya Siti Maryam. Di Al-Qur'an tuh. Itu juga dalil bahwa wali ini ada, karomah itu ada. Dalilnya Siti Maryam ini. Dalam Al-Quran tuh ya. Dalam Al-Quran. Itu ada. Diberi pahalanya Asiyah dan pahalanya Siti Maryam. Masya Allah. Tapi berat. Kadza fi zawajir lin Samarqandi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin takhalatil jannata. Seorang wanita yang meninggal dan suaminya ridho, wa zawjuha anha radin, suaminya ridho,
Ridho maksudnya suaminya tidak ada pegel hati sama si istri, tidak punya kekecewaan sama istri, ridho sama istrinya. Dakhalatil jannah, maka masuklah ke dalam surga. Ma'asabikin. Ya. Jadi istri yang diridhoi oleh sang suami, maka dia akan masuk ke surga. Ma'a ityanihi bi bagiatil ma'murat. Maksudnya bukan berarti begini ya, bukan berarti ini jangan disalahpahami dengan wes sang istri itu tidak perlu sholat, tidak perlu ngaji, tidak perlu taat, yang penting suami ridho mlebu surga. Ya bukan begitu. Bukan begitu. Salah ini. Kan ada keriduannya Allah, ada keriduannya suami. Keriduannya Allah ini tidak bisa dihapus. Ya, keriduan Allah. Suaminya ridho dan Allah juga ridho, masuk surga nih orang. Allah ridho dengan apa? Dengan ketaatan. Dengan taat. Nah, kalau misalkan ada seorang wanita istri yang suaminya ridho, tapi Allah tidak ridho, jadi perempuan ini tidak sholat, tidak nutup aurat, tidak pernah bersyariat lah pokoknya, ya masuk neraka. Masuk neraka. Atau begini, Allah ridho, istrinya itu ahli sholat, sholat malam, sholat tahajud, wes pokoknya masya Allah lah, ya ibadahnya masya Allah, senang majlis kemana-mana masya Allah, sergap segala macam, intinya ketaatan kepada Allah luar biasa, tapi tidak kepada suami, nyantol ini nyantol ini, tidak akan masuk surga ini. Meskipun si perempuan ini ahli ibadahnya luar biasa, kalau dikatakan solehah tidak mungkin. Karena seorang wanita yang solehah, di samping dia memenuhi tanggung jawabnya kepada Allah, juga tanggung jawabnya kepada suami. Kalau dia seorang istri ya. Kalau dia seorang istri. Jadi kalau solehah pasti nggak mungkin untuk tidak taat kepada suami. Kalau solehah pasti taat Allah, taat suami. Ya. Jadi, masya Allah, sergap ibadahnya luar biasa, pokoknya luar biasa lah dalam masalah syariatnya istimewa, tapi sama suaminya tidak taat. Mungkin dia menganggap rendah suami. Dalam arti, saya misalkan ya, misal ini contoh aja. Si perempuan ini hafal Quran, suaminya Fatihah ke hafal. Misal, terus dipandang rendah sama si istri. Saya hafal Quran, ini suami arif bakta gelagap-gelagap. Atau mungkin misalkan si suaminya sholatnya ya begitu-begitu, sedangkan si istri sholatnya luar biasa. Itu dianggap rendah. Ini juga tidak boleh loh. Tidak boleh ini. Kalau suaminya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban nahi mungkar sang istri yang sebatas lisan wa qalbih. Beda dengan tanggung jawab suami nahi mungkarnya biyadihi. Ya, sudah kita bahas ini sebelumnya kan. Nah, jadi ketaatan kepada Allah penting, ketaatan kepada suami penting. Nah. Bahkan dikatakan rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah wal Hakim an Ummu Salamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan itu sholat 5 waktu, maksudnya tidak pernah telat sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa Ramadan selain haid dan nifasnya, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya dan harga dirinya, dia tidak mau kontak dengan laki lain, menjaga diri dari laki lain, ya, menjaga kehormatan dirinya dari laki lain, wa ata'at zaujah, dan taat kepada suaminya. Berarti kan taat kepada Allah dulu nih, taat kepada Allah, taat kepada suami. Selain kemaksiatan ya, selain kemaksiatan, taat kepada suami selain diperintah maksiat.
Qila laha, maka dikatakan sama ini perempuan nanti di yaumil qiyamah, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu manapun yang kamu suka. Sakarep. Mau pintu mana saja, bebas. Masuklah kamu ke surga di pintu mana saja. Luar biasa loh seorang perempuan ini. Cukup dia taat kepada Allah, taat kepada suami selama tidak melanggar syariat, jaminan surga loh nih. Jaminan surga. Kalau suami masih ada banyak pertimbangan. Hah? Suami ini punya banyak pertimbangan, apalagi punya anak, punya tanggung jawab. Nah, hisabnya masih hisabnya dia, hisabnya istrinya, hisabnya anaknya masih dowo kalau suami. Kalau istri cukup seperti ini aja, sebetulnya nyaman loh jadi seorang wanita itu. Hah? Lil ikramilaha wa dzalika li ikramilaha rawahul Imam Ahmad. Untuk kemuliaan, memuliakan dan mengaku apa? Karena kemuliaan dari wanita tadi. Kemuliaan dari wanita tersebut. Dan untuk taat kepada Allah, taat kepada suami membutuhkan perjuangan kesabaran. Kalau tidak sabar ya, ini sedikit banyak tentang masalah haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri dan bagaimana seorang istri bisa mempunyai pahala yang luar biasa, bahkan melebihi pahala suami. Dengan cukup dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Selama tidak melanggar perintah Allah dalam ketaatan kepada suami, maka jaminan surga. Nah, ini moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Habib mau menanya, kalau bulan puasa lihat video macam-macam, gimana hukumnya? Sampai nelan air ludah. Video macam-macam apa ini? Hah? Video makan-makan. Nah, ini kakok C. Video makan-makan. Kalau lihat video makan-makan gimana hukumnya sampai menelan ludah? Ya kalau secara hukum memang tidak membatalkan puasa. Cuman kalau misalkan kita nih melihatnya terus sampai apa? Sampai ngiler begitu kan ya apa ya? Pokoknya pas ngalak-ngalak ngaten ya terus ndelok es teh ngaten ya. Kalau batal puasanya tidak batal memang, tidak membatalkan. Kapan fidyah itu diberikan? Sekarang pun bisa. Fidyah itu diberikan untuk yang sebelumnya. Maksudnya gini, fidyah apa dulu ini? Kalau fidyah tidak bisa puasa karena tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh, maka kita keluarkan fidyahnya sekarang untuk yang kemarin, untuk puasa kemarin maksudnya. Atau kita rangkep dengan zakat fitrah nanti di akhir bulan, boleh. Seperti itu boleh. Jadi di akhir bulan dia mengeluarkan zakat fitrahnya plus fidyahnya. Baik fidyah yang di bulan ini ataupun yang kemarin, yang tidak puasa yang tahun lalu gitu ya, belum digodok sampai sekarang, maka kan tetap keluarkan fidyahnya. Itu keluarkan fidyahnya boleh, tapi wajib godok setelah selesai Syawal ini, setelah selesai Ramadan di waktu Syawal. Kalau dia tidak godok, maka akan naik lagi nanti fidyahnya, akan keluar lagi. Nah, jadi mengeluarkan fidyah itu bisa sekarang pun bisa, atau nanti di akhir-akhir juga bisa. Yang kedua, apakah memandang istri dengan syahwat juga membatalkan pahala puasa? Enggak.
Kalau memandang istri dengan syahwat tidak membatalkan puasanya. Pahala puasanya batal? Enggak juga sih. Kalau memandang orang lain dengan bukan mahram, bukan istri ya, bukan istri dengan syahwat ya tidak membatalkan puasa memang, tapi membatalkan pahalanya nanti. Bolehkah zakatnya seorang anak diberikan kepada orang tuanya yang tidak mampu, sedangkan anak tersebut sudah punya rumah sendiri? Anak ini tidak boleh memberikan zakatnya dia, si anak ini, kepada orang tuanya, enggak boleh, enggak sah. Jadi tidak sah anak memberikan zakat kepada orang tuanya. Kenapa kok tidak sah? Karena kalau orang tuanya mustahik zakat, sedangkan anaknya ini kaya, mampu, maka anaknya wajib nafkahi orang tuanya. Menafkahi, bukan memberi zakat, nafkah. Kewajiban seorang anak yang mampu nafkahi orang tuanya ketika si anak ini mampu dan lebih dari ini banyak yang pertanyaan di medsos. Viral di medsos. Mana yang diutamakan? Ngasih uang ke istri atau ngasih uang ke ibu? Ya, ada kan omongan-omongan begitu tuh. Istri dikasih uang atau ibu dikasih uang? Kalau misalkan uangnya 100.000 tok. Dikasihkan siapa nih? Istri apa ibu? Begini. Nafkah kepada istri hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan nafkah kepada ibu yang tidak mampu juga wajib kalau kita mampu. Ada kalaunya kalau ini. Kalau suami tersebut telah memenuhi haknya istri dengan nafkah wajib, ada kelebihan, maka wajib di kelebihannya tersebut untuk menafkahi ibunya yang tidak mampu. Diutamakan mana dulu? Istri dulu untuk nafkah, baru suami, baru ibu atau bapak. Jadi istri dulu. Setelah istrinya itu mendapatkan nafkah yang sesuai haknya, baru boleh ada kelebihan, baru boleh menafkahi ibunya. Nah, kenapa kok istri dulu? Karena istri terikat dengan akad. Yang keterikatan akad ini menjadikan si istri tersebut tanggung jawab penuh di suaminya. Ikatan akad itu lebih kuat dari ikatan nasab dalam hal nafkah. Dalam hal nafkah. Ya, jadi utamakan istri dulu baru suami, baru ibunya. Syukur-syukur kalau misalkan istrinya merasa wes cukup aku kasihkan aja kepada ibu. Lah ini lebih hebat lagi. Ini istri yang luar biasa kalau kayak gini. Mungkin istrinya itu mampu atau kaya begitu ya. Terus dia tahu ibunya lagi kekurangan, ibu mertuanya lagi kekurangan. Si suami bingung. Kemudian dia mengatakan sudah tidak apa-apa, jangan nafkahi saya masih ada uang, kasih aja ke ibu. Wah ini pahalanya luar biasa nih. Pahala si istri, hebat. Nah, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu enggak ada ya di kru? Ada? Mau tanya jika puasa menelan apa nih? Riak, maka batal apa tidak? Selama riaknya itu di ludah yang ada di zahir itu tidak batal. Kecuali kalau dari dalam, ya riak yang dari dalam atau dahak dari dalam itu keluar ke mulut kemudian ditelan lagi itu batal. Tapi kalau selama masih di hadd zahir itu di khok ke atas ini, tenggorokan ke atas ini, itu tidak membatalkan. Apalagi misalkan dahaknya itu campur es teh. Demam, batuk, pilek apakah termasuk udzur boleh tidak puasa? Ya kalau dia merasa berat dengan puasanya, dengan batuk dan pileknya tadi ya udzur, tapi wajib qadha. Jadi intinya kalau dia merasa berat dengan puasa, dengan sakitnya tersebut, maka makfu dan udzur puasanya.
Cuman kalau sakitnya bukan sakit yang memberatkan puasa, aku gak poso apa loro, sakit apa? Gatel. Nah, itu hubungan. Kan ada hubungannya kan? Gatel atau panuan, apa loro panuan gak poso. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Wes paham kabeh? Di ibu ada ya? Wallahu a'lam bissawab. Fatihah bin Allah fakina fi din dan hakitu sarah hamala safana salih salawat ba'du sallallahu hadratin nabi al-fatihah. طال مغرب المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة وصال الفاتحة بركات الفاتحة تكفنا كسم معلومة تبعنا كتب الله مستعان بنا فندن الله من يسلم العافية وأتول من في ذاتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله عليه وسلم محمدين وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.